Gimana rasanya kalau kita bisa baca berita dari masa depan? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah artikel yang provokatif banget dari investor miliarder Ray Dalio yang dia tulis seolah-olah dari tanggal 14 Februari 2026. Dan klaim utamanya, wah ini bener-bener bikin kaget. Yuk kita gali lebih dalam. Benar, kalian nggak salah baca. Bukan akan runtuh, tapi telah runtuh. Ini pernyataan yang berani banget dan jadi landasan dari semua argumennya. Jadi, apa sih yang bikin dia seyakin itu? Coba kita cari tahu. Jadi, gimana ceritanya Dalio bisa sampai ke kesimpulan yang sedrastis itu? Ini bukan asal ngomong atau firasat doang loh. Semuanya itu berakar pada sebuah teori yang udah dia kembangin bertahun-tahun, yang dia sebut siklus besar dunia. Coba deh bayangin, siklus besar ini kayak kita ngelihat sejarah dari atas, dari ketinggian 30.000 kaki. Dalio ngelihat ada pola yang sama terus berulang. Sebuah kekuatan besar bangkit, nikmatin masa jayanya, tapi kemudian mulai goyah karena tiga hal. Utang yang numpuk, kesenjangan sosial yang makin lebar, dan munculnya penantang baru. Kedengarannya familiar ya? Nah, coba lihat alurnya di sini. Siklus ini kan dimulainya dengan optimisme, ya. Ada tatanan baru yang akhirnya bawa kemakmuran. Tapi ya gitu, namanya juga kesuksesan, seringkali bikin kebablasan. Pengeluaran berlebihan dan utang numpuk akhirnya berujung ke krisis. Dan menurut Dalio, kita ada di sini nih, tahap 6. Fase di mana segalanya bisa terjadi, termasuk perang dan revolusi. Artinya apa sih ini di kehidupan nyata? Artinya, institusi-institusi yang selama ini kita harapin buat jaga stabilitas kayak PBB gitu, mulai nggak punya taring lagi. Aturan main dan diplomasi digantiin sama adu kuat. Siapa yang paling kuat, ya dialah yang menang. Situasi yang mirip banget sama ketegangan besar sebelum Perang Dunia Pertama dan Kedua. Oke, jadi kalau aturan main yang lama udah nggak berlaku lagi, terus apa dong gantinya? Nah, Dalio mengidentifikasi ada 5 medan perang baru yang sekarang ini lagi terjadi antara kekuatan-kekuatan global. Dan ini bukan cuma soal tembak-tembakan militer ya, konfliknya ini terjadi di 5 arena yang beda-beda dan semuanya jalan barengan, terutama antara pemain besar kayak Amerika, Tiongkok, sama Rusia. Yuk kita bedah satu persatu. Perang zaman sekarang tuh nggak cuma soal tank dan drone. Lihat aja ini. Ada perang ekonomi, senjatanya ya sanksi. Perang teknologi, rebutan siapa yang paling jago soal AI dan siber. Gila kan? Bahkan mata uang kita aja bisa jadi arena tempur. Dan yang mungkin paling bahaya, konflik internal yang memecah belah kita dari dalam. Semuanya terjadi dalam waktu bersamaan. Terus yang bikin semua ini makin panas apa? Nah, Dalio nunjuk satu biang kerok utama. Utang yang gedenya luar biasa dan mesin cetak uang yang nyala terus. Menurut dia, ini tuh kayak kita niup balon terus-terusan. Ujung-ujungnya nilai dari setiap rupiah yang kita pegang, itu ya pelan-pelan kegerus. Oke, setelah semua gambaran yang cukup suram ini, pertanyaan logisnya adalah, jadi kita harus gimana dong? Untungnya, Dalio nggak cuma nakut-nakutin, dia juga nawarin semacam buku panduan tentang gimana cara melindungi diri kita. Sarannya, intinya simple banget, bisa kita lihat di sini. Jauhi aset yang isinya cuma janji di atas kertas, kayak obligasi, atau ya uang tunai yang daya belinya terus turun. Sebaliknya, dia saranin kita pegang aset nyata, sesuatu yang bisa kita sentuh, yang punya nilai dari sananya. Emas itu contoh klasiknya. Gak cuman itu, dia nambahin 3 langkah praktis lagi. Pertama, jangan taruh semua telur di satu keranjang geografis. Jauhi zona-zona konflik. Kedua, fokus buat mandiri. Dan ketiga, ini penting banget, jangan berasumsi kalau pemerintah bakal selalu ada buat nyelamatin kondisi keuangan kita. Sekarang, sebelum kita semua panik, penting banget buat kita tarik nafas dulu dan lihat gambaran besarnya. Dalio sendiri juga negasin kalau ini tuh bukan ramalan kiamat. Poin utamanya adalah ini tuh peringatan tentang tren jangka panjang. Dia nggak bilang dunia bakal kiamat besok pagi. Ini lebih ke analisis pergeseran lempeng tektonik di tatanan global yang prosesnya butuh bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tentu aja, pandangan Dalio ini bikin heboh dan jadi perdebatan. Di satu sisi ada yang setuju, mereka ngelihat ini sebagai alarm yang kita butuhin banget, panggilan buat waspada. Tapi di sisi lain, banyak juga yang kritik, bilang kalau pandangannya ini terlalu suram dan mungkin ngeremehin kemampuan kita buat berinovasi dan cari jalan keluar dari krisis. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi ke kalian. Setelah dengerin argumennya, menurut kalian gimana? Apa Dalio ini realistis, ngelihat dunia apa adanya, atau dia coba terlalu pesimis aja? Pada akhirnya, mungkin soal Dalio benar atau salah itu bukan yang paling penting. Masa depan itu kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa nulis skenarionya. Apa yang ditunjukin sama analisisnya adalah bahwa pergeseran besar emang lagi terjadi. Jadi pertanyaan yang lebih relevan mungkin bukan apa yang bakal terjadi, tapi kita udah siap belum?